Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah tuntunan kita agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita buka hati kita persiapkan diri kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Dan kita minta hikmat agar kita mengerti firman Tuhan dan kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menuntun menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang baik berkenan, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga sepanjang hari ini kami bisa mengendalikan emosi kami, karena Tuhanlah yang bersama dengan kami. Karena itu, Tuhan yang pimpin kami di dalam nama Yesus, lewat firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu lepaskan dibebaskan dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut, lidah, hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami, sehingga pada akhirnya ini yang kami percaya, orang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menang segala perkara. Haleluya, amin, amin, haleluya. Selamat pagi saudara, dan kita siapkan hati kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal ke-37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Dan tema kita pagi hari ini adalah mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, itulah tema kita pagi hari ini. Ayo, siapa yang masih emosian ya kan? Mari kita dengar firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tuh, firman Tuhan bilang, berhenti marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, kalau kemarin ada orang yang membuat kita jengkel, kalau kemarin ada orang yang membuat kita marah, kalau tadi ada yang membuat kita marah, mari kita tinggalkan panas hati itu, kita tinggalkan marah itu, sehingga supaya sepanjang hari ini hati kita damai, hati kita tenang, hati kita sukacita, pikiran kita jernih, ya kan? Kita juga enak ngerjain segala sesuatu, kita juga nggak akhirnya jadi hilang ide-idenya. Karena kalau orang marah, orang yang emosi itu, saudara, itu ide itu bisa hilang loh, ya kan? Ide yang cemerlang itu bisa hilang gitu. Dan akhirnya apa? Sepanjang hari itu jadi menjengkelkan gitu. Ketemu siapa aja jadi jengkel gitu. Padahal orang yang datang kepada kita belum tentu dia akan membawa berita yang menjengkelkan, tapi karena kita sudah marah, akhirnya apa? Ketemu dia jadi menjengkelkan. Karena itu, mari lewat firman Tuhan itu kita kembali diingatkan, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Nah, kalau saudara menatap saya dan berkata, bagaimana caranya Pak Pendeta mengendalikan emosi itu? Saya belajar yang pertama, kita banyak mendengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menguatkan, lagu-lagu yang menenangkan, lagu-lagu yang mendamaikan, lagu-lagu yang membawa kita kepada pengharapan, kepada ketenangan, ya kan? Banyak dengar lagu-lagu rohani, karena saya percaya bahwa lagu rohani itu bukannya sekedar irama yang dinyanyikan membuat hati kita jadi teduh, tetapi kata-kata yang di dalam situ bisa membangkitkan iman, bisa membangunkan motivasi dan semangat. Karena itu kalau sudah menatap saya berkata, gimana Pak Pendeta cara saya mengendalikan emosi? Banyak dengar lagu-lagu rohani. Supaya apa? Supaya yang kita serap dalam memori kita adalah hal-hal yang membangun iman dan membangkitkan motivasi kita. Yang kedua, yang saya pelajari bahwa bagaimana bisa mengendalikan emosi, maka saudara, kalau memang masalah itu terus ada dalam hati dan akhirnya dia mengikat dan berakar dalam hati, berarti saudara perlu konseling. Saudara perlu, bahasa sekarang tuh bilang, saudara perlu curhat, ya kan? Tapi curhat di sini yaitu kepada orang yang
rohaninya saudara tahu kualitasnya gitu kan. Jadi saudara perlu konseling, saudara perlu cerita gitu, saudara perlu membagikan apa sih sebenarnya yang mengganggu saudara sehingga akhirnya saudara emosi. Karena orang emosi bisa karena trauma, orang emosi bisa karena dia ternyata ada dendam, orang emosi ternyata dia ada kepahitan, bisa. Jadi akhirnya apa? Dia emosi terus bawaannya gitu, bawaannya nggak seneng, terus ketemu orang yang nggak seneng gitu. Jadi perlu ada pelepasan dalam hatinya gitu. Perlu ada sesuatu yang dituangkan, diceritakan, dikonselingkan. Karena pada waktu dikonselingkan ada firman Tuhan yang akan menguatkan, firman Tuhan yang akan mengubah, firman Tuhan yang akan menjamah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, yang ketiga yang saya pelajari bagaimana mengendalikan emosi, yaitu menenangkan diri. Artinya kalau kita lagi emosi kita nggak stabil, maka jangan ambil keputusan apa-apa. Jangan ngambil jangan ngomong apa-apa gitu, jangan banyak bicara, karena makin banyak bicara makin ngaco, makin ngawur. Apalagi kita seorang yang mungkin dipandang gitu, seorang yang public figure, sehingga pada akhirnya apa, kata-kata kita justru malah menjatuhkan kita sendiri. Karena itu tenangkan aja hati, tenangin dulu, jangan ambil keputusan apa-apa gitu. Lalu merefleksikan diri, kira-kira bagaimana, kenapa hal ini bisa terjadi, langkah apa yang harus dibuat. Dan saya percaya Roh Tuhan akan memimpin saudara. Doa saya sepanjang hari ini saudara bisa mengendalikan emosi saudara. Dan saya percaya saudara bisa karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sudah diingatkan oleh firman Tuhan, kami harus mengendalikan emosi kami sehingga sepanjang hari ini kami bisa sabar, bisa kuat, bisa damai. Kalau karena ada sesuatu yang mengikat, tertanam di hati kami sehingga itu menjadi kepahitan, kedendaman, maka Tuhan angkat dalam nama Yesus sehingga emosi itu tidak mengakar dalam hati kami, tetapi kami bisa mengubahnya dari waktu ke waktu, keseharian karena Roh Tuhan bersama dengan kami. Tapi kalau itu terjadi karena keputusan sesaat, kesalahan kami saat ada orang buat kami, mampukan kami sabar, bisa menenangkan diri di dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga tuntun kepada siapa kami harus kepada siapa kami harus konseling. Tuhan menuntun kami sehingga pada akhirnya kami menemukan titik jawaban yang sesuai dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.